belanja kamu gitu ya, kalau apa misalnya ada KP-nya khusus kayak di Shopee 88, angka-angka cantik gitu, kamu kalau belanja apa sih yang dibeli, apa terutama biasanya sering dibeli? Sebenarnya aku karena kesibukannya bener-bener sibuk banget, jadi bener-bener belanja tuh semuanya di Shopee sih, online ya. Karena semua kebutuhan aku tuh kayak yang bener-bener dibutuhin keseharian. Misalnya kayak sekarang aku adopsi kucing, mau nggak mau harus belanja makanannya, mainannya, gitu-gitu kan susah kalau misalnya harus ke toko. Terus kayak misalnya baru aja datang barangnya, aku tuh pengen ngerubah desain interior apartemen aku karena bosan. Terus sofanya karena melihara kucing jadi suka kayak takut dipipisin atau apa, jadi aku pengen ngasih alas ke sofanya itu nyarinya juga online kan, karena bingung belinya di mana. Terus murah banget kalau di online, bahkan kayak bantal-bantal sofa aja itu juga belinya online di Shopee dan emang lebih murah aja sih. Dan selalu lokal produk ya? Selalu lokal produk, sampai rumah-rumahan kucing juga UMKM lokal produk, karena cepet barangnya nyampenya. Karena kan aku butuhnya tuh cepet nyampe. Kalau misalnya barang impor lama, mesti nunggu barangnya. Jadi aku emang pasti nyarinya yang lokal aja sih. Soalnya aku udah ngerasain juga lokal sama yang gak lokal tuh sama aja, kualitasnya sama-sama bagus. Jadi kenapa nggak kita nyari yang lebih gampang gitu. Kalau presentasi produk lokal yang dipakai pilih dari fashion, make up gitu, berapa persen sih? 80% sih, bener-bener 80%. Kayak kalau liburan ya, itu kayak 100% biasanya aku pakai lokal semua. Karena kan kalau misalnya aku liburan ke laut, pengennya barang-barang yang ringkes dan simple. Jadi pasti kaosnya kaos lokal, terus celana pendek gitu. Terus biasanya aku pakai tas rajutan gitu yang suka ada kayak kain-kain lokalnya gitu. Habis itu sendal, apa lagi ya? Ya bener-bener kayak lokal brand aja gitu yang harganya terjangkau juga. 80% sih biasanya aksesoris lokal. Ini juga semua produknya lokal. Ini dari desainer lokal, aksesorisnya juga lokal gitu. Makeup lokal, skincare lokal. Jadi ya sunscreen lokal. Ada brand favorit nggak? Baju atau make up? Kalau baju itu ya, apalagi kalau aku belinya, aku hampir beli baju tuh bukannya boros ya, tapi kayak hampir tiap hari suka kayak ngeliatin yang baru-baru. Itu bener-bener aku misalnya buka Shopee, terus ada brand-brand lokal, aku kadang suka nggak ngeliat brandnya apa, tapi karena modelnya bagus aku beli aja gitu, harga yang kayak 100 ribuan, 70 ribuan. Itu biasanya kalau yang buat kaos-kaos ya, kayak kaos-kaos, terus kayak misalnya tank top yang biasa aku pakai sehari-hari itu pasti lokal. Kalau misalnya desainer sih hampir semua desainer yang bekerja sama aku untuk kayak bikinin baju aku acara-acara besar juga desainer lokal gitu, dan aku tuh gonta-ganti karena aku emang pengen cobain semua karya-karya mereka gitu. Makasih. Kemudahan belanja online ini bikin kamu impulsif dan konsumtif. sangat. Aku kayak tiap hari asistenku kayak, "Kak, paket lagi ya Allah," gitu. Karena apa ya? Jadi behavior aku jadi berubah gitu. Yang biasanya dulu scrollingnya misalnya Instagram, sekarang tuh scrollingnya e-commerce. Karena kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin karena semakin berumur semakin merasa banyak kebutuhan kali. Terus kayak ada behavior baru di mana aku jadi mamah kucing gitu kan. Terus kayak lucu, mainan-mainan gitu, atau dan suka beli snack-snack dia gitu, atau mainan atau apapun itu. Terus sekarang kan aku lagi kurusan banget, jadi semua celana dan baju aku nggak ada yang muat, jadi otomatis aku harus beli ulang gitu. Atau baju-baju aku dikecilin, tapi kan tuh nunggu dari tukang jahit lama banget, jadi aku tuh ya setiap hari jadi beli baju karena udah kegedean nih kemeja yang ini, kaos yang ini udah kegedean, jadi kayak hampir tiap hari aku beli baju sih. Jadi ya bukan impulsif, tapi memang kebutuhannya jadi kayak lebih banyak gitu. Kalau cara menahan diri untuk stop belanja mungkin gimana tuh? Paling aku bener-bener ngeliat ke lemari sih, kayak ini kayaknya kemarin udah beli yang serupa deh, jadi jangan beli lagi gitu. Terus misalnya kan namanya juga perempuan ya, kadang kita suka mengoleksi warna lipstik yang hampir sama gitu. Nah jadi aku kayak ini kayak warnanya hampir mirip, jadi nggak usah gitu aja sih. Paling ngeliat koleksi yang udah kita beli, karena kadang karena aku sibuk jadi belanja, kadang barangnya lupa kepake atau lupa dibuka, jadinya lupa kalau sebenarnya kita tuh udah beli barang yang serupa. Jadi kalau misalnya aku mau beli, aku paling minta asisten aku ingetin, itu udah ada Kak, kemarin udah beli gitu, itu udah dibeli kemarin. Jadi kita ingat bahwa jangan impulsif buying gitu.
Kak, tapi berburu promo ongkir nggak kalau ada tips ongkir atau ada laporan berburu promo gitu? Jujur aku berburu promo ya guys, bagaimanapun aku tetap menyukai diskon. Jadi ya pastilah kalau ada pilihan bebas ongkir ya aku pilih yang bebas ongkir, karena biasanya ongkirnya kadang suka lebih mahal daripada barangnya. Kayak misal contoh kita beli lipstick 18.000, ongkirnya bisa lebih dari itu, jadi kan aku nggak mau rugi dong. Jadi ya udahlah bebas ongkir aja gitu. Terus berburu promo pasti kayak misalnya 88 gitu kan kemarin tanggal lembar, terus ini mau ada promo 17 Agustus. Soalnya promonya tuh suka nggak make sense, yang bisa murahnya tuh murah banget gitu. Jadi ya kenapa enggak, kita bisa dengan budget 200.000 aja gitu udah dapat bisa parfum, kosmetik, skincare, ya kenapa enggak gitu. Mayoritas barang yang dibeli selain tadi make up sama baju tuh apa aja sih? Esensial kayak kebutuhan rumah sih, misalnya kayak sarung sofa gitu, sarung bantal, terus bantal itu aku suka beli. Terus misalnya kayak pembersih meja, taplak meja itu aku suka beli sih, karena aku tuh tipe yang kayak suka ganti-ganti suasana rumah. Jadi kadang dekornya sesimpel kayak tempat tisu atau kayak tempat piring itu aku suka beli juga gitu. Kak, ada nggak sih tips cara belanja yang benar di e-commerce? Sekarang kan banyak orang yang makan sama iklan sehingga pas datang tuh barangnya zonk. Iya, kalau aku sih lihat yang dia itu best seller ya, yang dia itu udah kan kalau Shopee kan ada Shopee Mall, terus ada Shopee Mall, terus yang Star. Ada store yang starnya, star seller, terus ada yang enggak gitu. Aku sih yang bener-bener udah terpercaya sama bacain review. Dulu aku asal-asal beli nggak baca review. Sekarang tuh bener-bener aku bacain review dan nontonin video reviewnya. Karena kan kadang di reviewnya itu si customernya suka ngevideoin kan. Nah itu bener-bener aku lihat. Kalau misalnya reviewnya itu nggak banyak, aku biasanya nggak beli. Aku cari yang emang dia udah terpercaya di Shopee Mall. Terus reviewnya itu sampai ratusan. Nah kalau reviewnya sampai ratusan dan ribuan, berarti kan udah banyak yang beli di situ dan udah banyak yang ngasih review juga. Dan presentasi reviewnya itu kebanyakan positif atau negatif sih gitu. Kalau misalnya positif semua, yang negatifnya paling lama nih nyampenya atau apa, itu biasanya aku beli di situ gitu. Berarti nggak pernah ngalamin yang hal nggak menyenangkan selama belanja? Nggak pernah sih, kayak karena juga yang aku belanja kan harganya terjangkau. Jadi kalaupun emang ada sedikit-sedikit lah, misalnya kayak kalau beli baju ya benangnya misalnya keluar gitu, atau kayak lama nyampenya, itu kan emang udah resiko kita kan. Tapi karena harganya juga terjangkau, jadi nggak nyesek juga gitu. Pria, kan kamu lagi diet ya, ada nggak produk makanan atau minuman yang kamu beli? Ada banget, banyak banget gluten free cookies dan gluten free bread yang aku beli di e-commerce. Ada vegan butter, ada kayak selai coklat, selai strawberry yang untuk diet, yang no sugar, itu semua ada di Shopee. Jadi kayak aku bener-bener beli barang-barang untuk aku diet itu beneran di Shopee, karena sekarang aku kan bawa bekal sendiri. Terus aku tuh belajar gitu bahan-bahan makanan yang cocok untuk aku masak sendiri, terus sehat. Aku lagi belajar bikin kue coklat sendiri tapi sugar free sama gluten free. Nah, cari tepungnya, cari bahan-bahan kayak aku tuh nggak ngerti gitu kan, ngelihat resep ini apaan ya, terus aku copy paste, cari di Shopee ada yang jual, jadi kayak pemanis untuk menggantikan gula gitu. Abis itu kayak apple juice yang unsweetened, yang nggak ada gula tambahannya untuk bahan kue. Terus kayak gluten free cookies itu bener-bener menolong aku banget sih, karena yang tadinya aku suka ngemil, tapi gara-gara banyak produk-produk sehat aku jadi ketolong banget. Terus aku suka banget butter kan, cuma kan butter fattening banget. Terus ternyata ada vegan butter yang dari kacang-kacangan, dan itu ada di Shopee. Jadi aku kayak ya Allah, alhamdulillah bisa dapetin penggantinya gitu. Jadi kita nggak tersiksa banget dietnya. Kamu belanja tuh ada ngebudgetin nggak apa? Ya udah belanja aja gitu. Jujur jujur belanja aja sih ya, sesuai kebutuhan. Tapi aku nggak pernah yang kayak tiba-tiba belanja jutaan gitu, apalagi untuk esensial kayak gitu kan nggak sampai berapa juta gitu. Jadi ya emang nggak pernah yang seboros itu sih aku. Kayak masih di jangkauan ininya. Tagihan kartu kredit aku nggak yang mahal itu, enggak gitu. Oke,
pertanyaan terakhir. April, tanggal 17 Agustus mau ngerayainnya di mana? Kebetulan tanggal 17 Agustus tuh emang aku nggak mau kerja. Jadi aku udah minta manajer aku untuk liburin diri karena aku ada kelas, tapi kelasnya rahasia, nggak bisa tuh skill karena aku emang suka belajar kan. Jadi aku kayak 17-an mau belajar sesuatu untuk nambahin skill baru gitu. Jadi kayak ya aku lagi belajar sesuatu hal sih untuk enhance skill aku gitu. Emang anaknya kan suka tiba-tiba ya, kayak tiba-tiba free diver, tiba-tiba rescue diver, ntar tiba-tiba apa nanti lihat aja. Oke, terima kasih rekan. Nah itu yang susah, pengennya itu ya. Amin. Tiba-tiba atlet, tiba-tiba ini gitu.